teman-teman media. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang tentunya untuk General Manager PLN UID S2JB Bapak Adi Herlambang. Selamat pagi Bapak. Dan juga tentunya kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang tentu untuk staf dan karyawan dari PT PLN Persero yang telah hadir juga pada pagi hari ini. Dan tentunya yang paling kita sayangi, yang paling kita banggakan tentunya teman-teman media juga, baik itu dari media online, media cetak, TV, radio, ataupun media lainnya yang telah hadir pada hari ini tentunya yang telah memenuhi undangan kita. Dan kami ucapkan selamat datang tentunya dalam rangkaian acara Nobar PT PLN S2JB dan FWP Energi dalam rangka siaga Natal dan Tahun Baru tahun 2025. Iya, dan tentunya senang sekali saya Tari Wisman yang akan memandu rangkaian acara kita pada hari ini. Kami mengajak teman-teman wartawan, teman-teman media tentunya yang telah hadir pada hari ini bersama-sama. Nantinya kita akan mengetahui update-update apa saja yang akan kita persiapkan tentunya dari PLN UID S2JB untuk tahun baru dan Natal ya. Dan tentunya juga nanti seperti yang tadi Tari sudah sampaikan dari awal, bahwasanya kita punya banyak sekali hadiah door prize, ada hadiah-hadiah yang sangat luar biasa yang sudah kita siapkan tentunya untuk teman-teman media yang telah hadir pada hari ini. Nah, boleh tepuk tangan dong. Nah, semangat. Ngincer hadiah apa Kak? TV. Mobil, ya. Ya, apalagi hadiahnya. Kayak kita kasih tahu ya, pasti kita akan nonton bareng terlebih dahulu ya. Setelah nonton bareng kita bagi-bagi hadiah. Pokoknya kita usahakan galo-galonya media yang datang hari ini dapat hadiah galo ya. Oke, dan tentunya untuk selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dan sedikit pemaparan yang akan langsung disampaikan oleh General Manager PT PLN Persero UID S2JB. Saya persilakan dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Adi Herlambang. Wartawan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siang hari nonton ke Sinemapolis, perginya bersama teman-teman media. Selamat datang rekan FVP yang humanis. Terima kasih telah bersinergi dan berbagi cerita. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai rekan-rekan media, khususnya Forum Wartawan Peduli Energi dan Media Partner. Yang saya hormati juga di sini Channel Manager Distribusi Pak Raniko, Channel Manager Komunikasi Keuangan Umum Pak Wahyudi, Manajer Komunikasi S2JB Pak Iwan, ya, kemudian Assistant Manager Komunikasi Mbak Mita. Di sini juga ada Mbak Yanet, Mbak Ika, kemudian yang selalu glowing nih, Pak Partu. Baik rekan-rekan, tentunya pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang alhamdulillah sampai dengan pagi menjelang siang ini kita masih dikaruniakan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bersilaturahmi di Sinemapolis. Nanti untuk sama-sama menyaksikan film Avatar ya. Ini film yang saya suka. Nah, saya kalau di Netflix itu sering nonton Avatar. Karena sekalian, saya tentunya sangat senang, sangat bangga dan bahagia kita bisa berkumpul dalam suasana santai, hangat, penuh kebersamaan ya untuk menonton film Avatar. Dan ini tentunya di kesempatan yang baik ini, pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang alhamdulillah sudah mempersiapkan PLN selama ini dia dalam forum wartawan peduli energi dan juga teman-teman yang lain. Yang tentunya saya paham bahwa
peranan teman-teman media ini sangat vital, sangat penting buat PLN, terutama karena memang saat ini kebutuhan masyarakat akan pelayanan PLN yang semakin baik, kemudian juga kebutuhan informasi ini sangat penting. Dan ini tentunya saya paham, saya berterima kasih bahwa teman-teman sudah membantu kami untuk bisa menjaga citra PLN di tengah-tengah konsumen kami. Ini tentunya saya sangat terima kasih nih ya. Dan harapan saya di pagi yang berbahagia ini momen-momen kita seperti ini bisa terus mempererat hubungan silaturahmi kita, kerjasama kita untuk sama-sama membangun Sumatera Selatan yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, tentunya kami seperti yang mungkin sering disampaikan juga oleh Pak Gubernur bahwa Sumsel ini adalah lumbung energi nasional. Nah, sehingga tentunya keberadaan PLN di Sumatera Selatan ini penting tidak hanya untuk masyarakat Sumsel, tetapi juga untuk masyarakat di provinsi-provinsi yang lain. Karena memang kita melakukan transfer energi ke provinsi-provinsi lain ini cukup besar. Ini patut kita syukuri, walaupun saya tahu di dalam pelayanan kami ini masih banyak kekurangan-kekurangan itu ya yang terus kita lakukan perbaikan. Rekan-rekan media, tentunya dalam rangka pelayanan kami, ini mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Praniko, bahwa kami PLN untuk siaga Nataru ini, ya, ini juga kami membuat posko-posko, kemudian juga kami men-standby-kan karyawan kami dan seluruh keluarga besar kami itu ada sekitar 3.300 PLN dan Yantek yang nanti akan standby 24 jam untuk mengawal sistem kelistrikan selama periode Nataru ini. Ya, ini nanti mungkin Pak Praniko akan menjelaskan ya terkait dengan kesiapan kita dalam menyiapkan Nataru. Kemudian teman-teman, kalau kita tadi lihat, kita akan sama-sama menyaksikan film Avatar Fire and Ash. Ini memang film baru ya, film baru yang tayang di layar lebar. Ini sebetulnya saya juga belum nonton, gitu ya. Belum pernah nonton. Tetapi kalau dari resensinya, ini kayaknya film ini mengajarkan banyak hal yang sangat relevan dengan semangat PLN tentang keterhubungan, tentang keseimbangan antara kekuatan, teknologi dan alam, dan bahwa setiap energi yang besar ini harus dikelola dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan. Dan ini tentunya sejalan dengan komitmen PLN dalam menjaga kehadiran listrik sekaligus mendorong transisi energi yang berkelanjutan. Di S2JP sendiri, ini kami menggunakan energi terbarukan itu sudah hampir di S2JP ini sekitar 35-40% ya Pak Praniko ya, nanti mungkin bisa dicek. Jadi kita di S2JP banyak pembangkit-pembangkit yang berbasis energi terbarukan. Ada PLTP ya, mulut balai gitu ya. Kemudian juga ada hidro, itu banyak kita di tempat kita. Dan ini adalah sebagai komitmen PLN dalam menjaga kelestarian alam, bagaimana kita bisa menghasilkan energi yang bersih, yang ramah lingkungan, dan juga portable bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya orang-orang kaya, tetapi juga bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu. Saya rasa itu dari saya, teman-teman semua. Sekali lagi, di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media. Mudah-mudahan kebersamaan kita, silaturahmi kita tetap terjaga dengan baik. Kalau misalkan masih ada sumbatan-sumbatan, kekurangan-kekurangan, atau kadang ada wartawan WhatsApp saya lambat respon. Nah ini saya mohon maaf, karena kadang pas WhatsApp saya baca, tapi saya lagi meeting, saya mau balas lupa, ketumpuk gitu ya, itu sudah gitu. Bahkan bukan hanya bapak-bapak, teman-teman saya juga sudah gitu. Saya WhatsApp, saya mau balas nih, tiba-tiba telepon, ada lain-lain, lupa saya balas. Ingatan saya udah balas kan gitu ya. Nah ini saya mohon maaf. Tapi prinsipnya kami senang ya kita bisa ada komunikasi yang baik, kita bisa saling bersinergi untuk sama-sama membangun Sumatera Selatan yang lebih baik. Terima kasih.
Mungkin nanti Pak Praniko silakan dipaparkan terkait dengan kesiapan S2CB dalam menghadapi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak GM untuk tetap berada di tempat Bapak, karena selanjutnya kita akan memberikan apresiasi untuk teman-teman media kita setelahnya kita presentasi, biar Bapak nggak naik turun ya Pak ya, izin Pak ya. Selanjutnya kita akan memberikan penghargaan kepada 7 media yang tentunya ada beberapa kategori yang akan kita umumkan. Yang pertama, media dengan pemberitaan teraktif. Pemenangnya adalah beritapress.id. Silakan perwakilannya untuk dapat maju ke depan. Iya, dan selanjutnya untuk media sosial engagement terbaik didapatkan oleh Rakyat Pembaruan. Silakan perwakilannya maju ke depan. Selanjutnya media sosial teraplikatif dimenangkan oleh Intinews. Wah, silakan Intinews boleh maju ke depan. Selanjutnya untuk pemberitaan tercepat ada dari Indo Merdeka. Kami persilakan untuk maju ke depan. Dan selanjutnya untuk pemberitaan terkonsisten ada extranews.id. Dan selanjutnya ada pemberitaan teramplifikatif ada RRI. Dan yang terakhir untuk koordinator forum terbaik ada dari Palembang Baru. Boleh silakan untuk penerima penghargaan untuk dapat maju ke depan terlebih dahulu. Kami mengundang juga Bapak Niko, Bapak Praniko, Banu Rendra tentunya untuk dapat mendampingi. Kita serahkan terlebih dahulu, izin ya Bapak. Iya, ini dia teman-teman media kita. Yang pertama pemberitaan teraktif ada beritapress.id. Boleh agak maju sedikit Berita Press? Boleh maju Kak? Iya, ini akan langsung diserahkan oleh Bapak GM. Selanjutnya kita foto terlebih dahulu. Baik, izin selanjutnya untuk media sosial engagement terbaik ada Rakyat Pembaruan. Silahkan. Baik, kita foto 3, 2, 1. Baik, selanjutnya ada media sosial teraplikatif ada Intinews. Silahkan. Kami Pak ya, senyum. Oke, lihat kamera 1, 2. Oke, Ya, silakan. Iya, selanjutnya untuk pemberitaan tercepat Indo Merdeka. Iya, nggak dapat TV nih. Iya, dapat nanti insya Allah. Selanjutnya untuk oh lagi. Orang ya, wah. Ulang. Oke. Selanjutnya untuk pemberitaan terkonsisten ada Extra News. Iya, silakan. Terkonsisten ada Extra News, kita serahkan. Senyum. Baik. Oleh ke kami, senyum. 1, 2. Baik, selanjutnya untuk pemberitaan teramplifikatif ada RRI. Oke, selanjutnya ada koordinator forum terbaik ada Palembang Baru. Wow. Hidup Pawal. Oke, boleh maju semuanya kita foto bareng terlebih dahulu. Oh, ulang katanya. Bentar, 1, 2. Oke, boleh kita foto bersama semuanya. Bergeser sedikit ke kiri, Bapak, izin. Itu Eri. Iya, boleh geser ke kiri sedikit. Oke, kita foto bersama terlebih dahulu. Iya. Izin. Boleh semuanya lihat kamera ya. Hati-hati. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih untuk teman-teman media yang mendapatkan apresiasi. Selanjutnya kita akan menyerahkan simbolis sertifikat. Kami mengundang Kak John Heri, Kak Ardi Fitriansyah, Kak Oktav Riyadi, Firdaus Komar, dan Dwi Trikartini untuk dapat maju ke depan. Kita akan menyerahkan sertifikat secara simbolis. Nanti semua media ini akan dapat ini secara simbolis terlebih dahulu ya. Silakan sekali lagi Kak John Heri, Kak Ardi, Kak wakilan saja. Silakan, ayo. Dahulu secara simbolis. Oke, izin 1, 2, 3. Iya. Selanjutnya mohon izin untuk simbolis yang selanjutnya. Aman. Senyum. Ya, oke. Boleh tangannya di kepal, Pak, sama-sama, Pak. 1. Oke, boleh kita foto bareng. Oke. Oke. Lanjut. Yang terakhir mana lagi yang Kak Heru. Nah, ini salah satu senior ya Pak ya? Iya di media ya. Senyum. Oke, lihat kamera 1, 2. 1, 2. Lihat kamera 1, 2. Ya. Oke. Kak Ardi boleh selanjutnya Kak Ardi. Terakhir. Nah terakhir Pak izin Pak. Oke, senyum. 1, 2. Oke, lihat kamera semuanya. Oke, 1, 2, 3. Izin lihat kamera. Lihat kamera semuanya. 1, 2, 3. Bentar. Oke kita foto. Oke, siap. Oke 3, 2, 1. Oke, boleh 3, tangannya 2, di 1. kepala, Pak. Kepal. Oke, 1, 2, Kepalkan 3. tangannya. Oke. Selanjutnya boleh. Oke. Bapak. 3, 2, 1. Salam PLN cak mana Pak katanya Pak? Nah itu ya. ini. Nah. Oke, 1, 3, 2, 1. Oke. Oke. Terima Yo. kasih videonya. Oke. Sama videonya. Real. Gimana Pak? FWP PLN sinergi. Ah, ya, oke. Kalau tadi bilang FWP dan PLN semuanya jawab sinergi. Ya izin ya. Oke. Bareng-bareng ya semuanya boleh berdiri terlebih dahulu. 3, 2, 1. FWP dan PLN. Terima kasih banyak. Dapat kembali Bapak Jian. Teman-teman media juga kami persilakan untuk dapat kembali. Bersama-sama kita akan mendengarkan pemaparan mengenai siaga Natal dan Tahun Baru tahun 2025 ini yang tentunya ini yang akan menjadi bahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, banggakan Pak GM, Bapak-bapak General Manager dan terutama teman-teman apa tadi FWP ya, Forum Wartawan Peduli Energi. Wah luar biasa. Saya mau izin waktunya sebentar ya, karena kita sudah gak sabar ini pasti pengen nonton Avatar ya. Namun ada beberapa hal yang menurut saya perlu kami sampaikan terkait dengan kesiapan siaga kami gitu ya, menjelang Natal dan Tahun Baru yang bisa sama-sama kita jadikan atensi bersama-sama. Oke lanjut. Yang pertama, ini kemana ya? Di atas ya? Oke. Ini profil kami ya, saya yakin Bapak Ibu semua, teman-teman semua di sini sudah memaklumi ya, bahwa di UID kami, UDS2JP itu unit kerja kami ada 7 P3, terus kemudian juga di bawah UP3 kita punya ULP, unit layanan di bawah UP3 itu jumlahnya 46. Nah, satu unit UP2D ini yang tugasnya mengatur sistem 20 kafe kami. Ini mohon maaf saya pakai bahasa PLN nggak apa-apa ya. Saya yakin masih banyak yang sudah familiar gitu ya. Nanti kalau ada yang perlu dikonfirmasi monggo saja. Gitu ya. UP2D terus kemudian kita juga punya 3 unit UP2K. UP2K ini tugasnya untuk membangun jaringan yang fungsinya melistriki desa-desa kita yang sudah lama belum berlistrik. UP2K unit pelaksana pelayanan konstruksi kelistrikan. Nah daerah kerja kita tersebar di 38 kabupaten kota dan di bawahnya 469 kecamatan, kelurahan desanya jumlahnya 6.000 lebih. Nah untuk mensupport ya, memenuhi tugas kami ya, kita punya
aset ya, aset dari mulai Garduindo yang beroperasi di S2JP seluruh Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu itu totalnya 55 unit tersebar di Sumatera Selatan, tersebar di Jambi dan tersebar di Bengkulu. Nah, dari 55 unit itu kita punya 102 trafo daya dan keluar outgoingnya keluar dari Garduindo ada 500 penyulang. Nah, gardu hubung kami punya 121 buah, gardu distribusi totalnya ada 33.000 lebih ya unit ya yang tersebar di seluruh wilayah tadi 38 kabupaten kota. Nah, JTM-nya panjangnya 31.000 hampir kilometer sirkuit. Nah, ini kalau kita ukur panjangnya hampir mirip dengan keliling dunia ini. Dunia ini kelilingnya kalau nggak salah 40.000 ya kilometer ya. Kita jaringan kita JTM 20 kV itu hampir sama dengan keliling bumi 40.000. 10.000 lagi kita sudah sama 31.000 kilometer sirkuit. Nah, ini ada sirkuitnya karena jaringan kita ada 3 ya, 3 dari 1. JTR-nya juga kurang lebih sama 27 ribuan. Nah, daya mampu pasok di S2JP itu sekarang posisinya di 4,4 gigawatt. Besar sekali ya untuk ukuran kami. Sementara beban puncaknya itu 1,8 gigawatt. Nah, ini masih ada margin sangat berlebih gitu ya di S2JP ini. Ya, 4,4 dikurangi 1,8 untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ya di Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, terutama pelanggan-pelanggan kami yang potensial yang butuh daya besar industri. Itu sangat memungkinkan, potensial sekali di S2JP. Lanjut. Nah, tadi dari Pak GM untuk kesiapan kita di Natal tahun baru. Kita punya 357 totalnya posko siaga tersebar di seluruh S2JP. Nah, ini untuk mendukung posko-posko ini kita ada 81 unit SPKLU itu tersebar di 75 titik lokasi. Nah, di antara 75 titik lokasi ini ada 7 lokasi yang ada di rest area kita antara Lampung sampai dengan Palembang ya. Personil kita siagakan ya, pekerjaan yang dilakukan tanpa padam. Kita punya 44 personil terbagi dalam 6 tim PDKP 20 KP. Jadi mereka kerjanya tanpa padam gitu ya. Nah, ini masa siaga di tanggal 15 sampai tanggal 5 Januari tahun 2026. Kita mengoptimalkan gitu ya pemeliharaan dengan tanpa padam penyulang ya dengan memanfaatkan PDKP kami. Command Center, shift piket kita ada mensiagakan 21 petugas. Terus kemudian untuk dispatchernya di DCC kita siagakan per shift ada 3 orang yang bertugas. Nah, kendaraan pendukungnya kita mensiagakan 143 mobil, 263 motor, 12 mobil kren operasional dan 5 mobil PDKP SL sentuh langsung. Gitu ya. Nah, selain yang kendaraan pendukung, kita juga mensiagakan peralatan-peralatan backup keandalan, yaitu yang pertama genset, kita siagakan 35 genset bervariasi kapasitasnya, dari mulai yang kecil-kecil 20 kVA ada sampai 250 kVA. Genset berikutnya ada UPS, kita siagakan 11, terus kemudian UGB kita siagakan 59, dan UKB dan UKKB kita siagakan 2 unit. Nah, ini patroli-patroli juga kita lakukan ya. Nah, ini 12 Desember 2025 kita patroli cyber gitu ya. Jadi kita lihat pemberitaan-pemberitaan di media massa gitu ya. Selama masa siaga apakah ada berita-berita positif, ada netral atau negatif. Nah, ini terima kasih nih di S2JB kita 5 nih. Beritanya semuanya positif. Untuk itu aplaus buat kita semua gitu. Nah, ini saya yakin sinergi yang terbangun luar biasa ya dari teman-teman media gitu ya. Nah, ini kita terus lakukan gitu ya untuk cyber patrol. Harapan kami hal-hal positif bisa kita kembangkan bersama untuk edukasi masyarakat. Lanjut. Nah, ini tulisannya kelihatan nggak ya? Ini lokasi-lokasi aja untuk personel, peralatan dan posko-posko kami gitu ya yang tersebar di seluruh unit. Ini tadi aset jaringannya juga sudah, lokasi-lokasi kendaraan operasional dan terutama posko-posko yang ada di UP3 maupun di ULP. Total personel tadi 3.213-an, itu bervariasi ya tadi ya. Saya kira ini lanjut aja ya. Nah, ini juga sama, ini tulisannya ada semua alamatnya dan nomor kontaknya pun juga saya yakin semua ada
gitu ya, di seluruh Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Itu ya untuk mendukung siaga kita semua di Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Lanjut, ya ini sama. Ini penjelasan geografisnya juga, lokasi-lokasi dan SPKLU juga sama. Jadi ada 81. Jadi satu lokasi itu ada yang lebih dari 1 unit SPKLU-nya ya. Nah, ini terdiri dari 40 unit yang EV charger roda 2 dan 81 unit EV charger roda 4. Lanjut. Oke, ini khusus Sumatera Selatan ya, saya kira lanjut aja. Nah ini summary-nya ya, kurang lebih sama seperti tadi. Kalau yang posko untuk Sumatera Selatan kita ada 178 posko, personelnya juga sama gitu ya, dari PLN ada, dari Antek ada, dari PDKB juga ada. SPKLU juga kita support di 41 lokasi. Nah ini ada beberapa titik ya, titik penting, titik siaga di Sumatera Selatan yang perlu menjadi perhatian kami semua gitu ya. Lanjut. Oke, saya kira ini sama khusus untuk Sumatera Selatan saja. Lanjut Mas. Ya, terus banyak ini soalnya nih. Ini kalau disampaikan semua satu-satu, benar ini. Kalah itu durasinya avatar. Gitu. Ya, nah ini beban puncak ya. Nah ini perlu saya sampaikan. Realisasi beban puncak S2JB di tahun lalu gitu ya, tahun 2024 itu 1466 MW, 1,5 ya, 1,5 gigawatt. Dan di S2JB tahun 2025 paling tinggi 1494 MW. Nah, tertinggi di 2025 terjadi di tanggal 25 November tuh di bulan lalu. Itu kurang lebih sekitar 1,756 gigawatt. Nah, prediksi kami di malam Natal tahun 2025 itu kurang lebih sekitar 1568 megawatt ya. Jadi kalau dibandingkan dengan 2024 akan ada kenaikan sekitar 7% gitu ya. Nah ini kan suatu hal yang positif menurut kita ya, menurut kita semua gitu ya, bahwa ada kenaikan beban listrik, artinya itu secara ekonomi juga pastinya ada dampaknya gitu ya, meningkat gitu. Lanjut. Nah untuk Natal juga, untuk tahun baru juga sama, kurang lebih ada kenaikan sekitar 7%. Saya pikir itu ya bisa saya sampaikan dari kami S2JB. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa melewati masa siaga ini dengan sebaik-baiknya, karena ini masa siaganya lanjut lagi, masa siaga Ramadan dan Idul Fitri. Saya kira itu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Bapak Praniko. Kita mau buka sesi tanya jawab. Iya, masih bisa Bapak. Silakan, ada yang mau ditanyakan teman-teman media untuk masalah siaga Natal dan Tahun Baru 2026 nanti tentunya yang telah dipersiapkan oleh PLN UID S2JB. Tadi sudah kita informasikan banyak sekali ya posko-posko yang telah disiapkan tentunya untuk kesiapan Natal dan Tahun Baru. Ada yang mau bertanya, silakan. 200 lebih posko ya. Oke, kita ke sebelah sini, Bapak mohon izin. Silakan, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abror dari mediawhiteison.com. Di sini saya menanyakan Pak. Sekarang kan keandalan itu kan lagi dipertanyakan terkait dengan adanya mati lampu di sekitaran Kota Palembang. Nah, untuk menyambut tahun baru Natal dan Tahun Baru Nataru ini menyatakan bahwasanya listrik tidak akan padam. Nah, pernyataan ini tentunya akan memicu daripada pelanggan-pelanggan PLN yang sudah maksimal mencapai 4 juta Pak ya, kira-kira tadi ya, 4 juta. Nah, terkait dengan untuk SPKLU khusus listrik Pak ya, karena sebagian di Kota Palembang ini sudah makin banyak yang memakai kendaraan listrik. Nah, terkait hal tersebut Pak, bagaimana menyikapi daripada persoalan lonjakan daripada pengisian SPKLU? Takutnya nanti karena jarak tempuh yang diatur daripada SPKLU ini kan terkait dengan keandalan daripada layanan Jantek tadi yang disediakan oleh PLN. Nah, selanjutnya Pak, nah untuk yang misalnya memakai sepeda motor listrik itu gimana menyikapinya Pak? Apakah ada ganti seandainya nanti baterainya kurang ataukah ada ganti
baterai di tempat SPKL itu seperti apa. Itu saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang pertama terkait keandalan ya padam-padam di sekitar Palembang. Nah yang saya sampaikan tadi memang Pak, kita optimalkan untuk pemeliharaan kami Pak. Jadi untuk pemeliharaan yang biasanya kita butuh padam, nah, kita gunakan, kita optimalkan dengan regu PDKB kami Pak. Pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Sehingga itu tidak membutuhkan pemadaman. Jadi teman-teman kerja, listriknya masih nyala. Nah ketika ada outage atau padam, itu bisa berbagai macam sebenarnya ya. Lebih banyak itu karena gangguan Pak sebenarnya Pak. Gangguan itu penyebabnya eksternal juga banyak gitu ya. Seperti pohon, vegetasi, binatang dan lain sebagainya. Itu yang porsi lebih banyak gitu, di kami. Nah ini recovery-nya juga kita dibantu oleh unit kami UP2D untuk mempercepat itu. Nah, ketika ada gangguan langsung bisa dimanuver dari penyulang yang lain gitu ya, dari gardu induk yang berbeda gitu. Jadi indikator-indikatornya walaupun padam, sebisa mungkin gangguannya kita minimalisir lokasinya, sebisa mungkin kita minimalkan waktunya gitu ya, recovery. Yang pertama, terus yang kedua pertanyaannya terkait dengan SPKLO. Ini saya coba menjawab ya informasinya ya. Ya memang banyak tersebar, tadi ada 71 lokasi, ada 80 sekian ya. Kalau untuk swiping sepeda motor saya belum terlalu ini ya. Nggak ada ya Pak ya? Belum ada di SPKLO kita yang modelnya swap baterai gitu. Jadi masih konvensional ya Pak ya? Ngecas di SPKLO kami gitu ya, di sekian lokasi tadi. Belum ada pergantian Pak ya? Belum ada yang swipe gitu ya. Nah untuk mendukung yang ada di jalan tol ketika tiba-tiba ini kehabisan baterai, kita punya satu unit ya Pak ya, SPKLO yang sifatnya mobile. Jadi mereka bergeraknya patroli gitu ya, dari lokasi unit kami bolak-balik itu dan standby di daerah-daerah sekitar yang kira-kira nanti banyak mobil-mobil listriknya, sehingga ketika terjadi ada hal yang perlu dibantu ketika di jalan tol mereka ready gitu ya, mobile. Ada di kami sudah tersedia satu unit gitu ya untuk membantu itu semua. Ya saya pikir itu Pak. Pak siapa mau di sini? Pak Abror. Pak Abror ya. Ada door prize-nya nggak Pak Wahyudi? Aduh. Ditodong nih sama Pak Niko ya. Nanti kita siapkan Pak hadiah spesial ya. Terima kasih Kak Abror. Ya, satu lagi. Pertanyaan terakhir. Satu ya? Salah satu. Begitu door prize langsung banyak yang ngasih. Iya langsung. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak saya Saptarina. Waalaikumsalam. Terkait dengan persiapan antisipasi, sekarang kan kita sudah sama-sama tahu bahwa Palembang juga termasuk siaga 1 untuk banjir Pak. Nah, terkait dengan kondisi siaga 1 yang kemungkinan mudah-mudahan tidak terjadi, itu untuk kesiapan terjadi sesuatu terhadap gardu-gardu yang besar Pak. Kalau misalnya kondisinya itu tiba-tiba terhadap gardu yang besar, apakah tim kita juga akan siap untuk mengantisipasi itu Pak? Misalnya beberapa wilayah longsor atau seperti apa. Jadi yang sifatnya agak skala besar, bukan cuma sekedar gangguan rutin terkait dengan bencana yang situasi di Sumsel. Itu aja Pak, makasih. Makasih Bu Saptarina ya, ini pertanyaannya luar biasa, ini bagus sekali ya. Dan dalam beberapa waktu di belakangan ini ya, ini menjadi salah satu fokus kami untuk mengidentifikasi risiko-risiko itu. Kami menyebutnya itu kerawanan sistem ya Bu ya. Kerawanan sistem. Jadi tadi kita lihat ada 55 gardu induk dan segala macam, dan didukung oleh sistem kita yang bervariasi dari 150, 275, 500 kV gitu ya. Nah kita punya Bu mitigasi risiko per masing-masing kerawanan sistem yang sudah kita identifikasi di awal gitu ya. Misalnya contoh longsor di daerah yang ujung gitu ya, di daerah Bengkulu misalnya, atau Sumatera Selatan ini di daerah Tanjung Api-Api gitu ya. Dan itu kerawanan sistem cukup tinggi karena pernah terjadi ya, tower kita yang roboh di sana sehingga perlu recovery cukup lama. Nah ini kita recovery-nya di sisi 20 kV gitu ya, ketika terjadi kerawanan sistem 170, 150, 275 dan lain-lain. Nah kita manuver dari 20 kW kami Bu. Nah ini sudah kami siapkan semua, termasuk SOP-nya gitu ya Bu ya. Nah, sudah kami prepare SOP-nya ketika terjadi longsor gitu, terjadi banjir dan segala macam gitu. Jadi untuk yang sifatnya sistemik, insya Allah sih kami prepare ya untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Memang pasti akan ada gitu ya dampaknya ya 1, 2 gitu ya. Yang bisa kita upayakan adalah bagaimana kita meminimalkan gitu ya efek atau dampak yang muncul akibat dari
kondisi-kondisi force majeure seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Mas Darin, terima kasih, ini pertanyaan bagus sekali. Luar biasa ya, Iya, Pak ini Niko pertanyaan- ya. Ya Bu Diris kami kurang lebih sama, ini pertanyaan seperti Bu. Oh. Ya, Jadi tentunya PLN sendiri ini berusaha ya Bapak ya tentunya untuk meminimalisir, tapi andai kata terjadi gangguan eksternal yang itu di luar dari kuasa kita, kita juga akan recovery secepat mungkin ya Pak ya. Dan saya juga baru tahu Bapak kalau misalnya udah ada SPKLU mobile ya Pak ya. Karena saya pengguna mobil listrik, jadi ini sangat terbantu sekali boleh Pak. dicoba nanti. Boleh dicoba ya Pak ya? Sambil jalan. Sambil jalan. Itu masih tetap pakai PLN mobile? Masih. Oke, Masih, baik. Pak, ini. Masih ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Praniko. Sama-sama. Itu terakhir penutup. Silakan, Pak. Ya ada hal yang pastinya nggak bisa kita kendalikan ya. Ya mari sama-sama. Ya kalau saya sih ilmunya kalau nggak bisa kita kendalikan ya kita minta ke yang bisa mengendalikan ya, force majeure segala macam. Ya mudah-mudahan dengan sama-sama berdoa kita bisa melewati gitu ya masa siaga kita dari tanggal 15 sampai tanggal 5 Januari dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Praniko, tentunya senior manajer distribusi yang telah memaparkan untuk siaga kita di Natal dan Tahun Baru 2020 dan nanti. Baik, teman-teman media, tentunya sebelum nanti kita akan bagi-bagi door prize sesuai yang sudah kita janjikan, kita akan nonton bareng terlebih dahulu Avatar Makan Buah Naga. Selamat.